Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Baik, ini bulan Maulid kita mau mengkaji mengenai filsafat profetik atau filsafat kenabian. Tetapi mula-mula mungkin sebahagian dari kita, oleh karena ini pesantren filsafat, saya tidak perlu lagi menjelaskan filsafat itu apa ya. Tetapi sekurang-kurangnya dalam 10 atau 15 menit ke depan kita akan menelusuri bersama-sama, menapak tilasi perjalanan filsafat itu bagaimana. Mungkin sebagian di antara bagaimana sih cara berpikirnya para filosof, kemudian filsafat itu apa, apakah ada persoalan-persoalan di dalam filsafat ya. Mula-mula saya ingin membongkar dulu, sebenarnya kan ada buku persoalan-persoalan filsafat ya, Titus Nolan, betul ya. Sebenarnya menurut saya tidak ada persoalan dalam filsafat itu. Dua asumsinya, jangan asumsi, alasannya langsung itu. Tidak ada persoalan di dalam filsafat. Mengapa? Filsafat ini kan keseharian kita. Filsafat ini sesuatu yang omnipresent, hadir setiap hari. Antri, mendahulukan orang lain, menghormati orang lain, kemudian hormat kepada yang tua, menyayangi yang muda, mirip-mirip prinsip poligami ya kan. Kemudian memegang teguhi, menyuburkan pemahaman kita mengenai prinsip, mengenai ideologi, mengenai Pancasila, itu semua sebenarnya sudah filsafat ya. Oke, kalau setiap orang adalah filosof untuk sekurang-kurangnya untuk dirinya sendiri, dan selama masih ada manusia berpikir, maka filsafat itu akan tetap ada. Saya kira kolesterol itu sangat filosofis. Asam urat itu tidak kalah falsafinya dengan apa yang kita kenal sebagai materialisme. Kemudian persoalan ingin kawin ini sangat metafisis dan ontologis. Persoalan ingin menyalurkan hasrat seksual atau imajinasi hormonal ini tentu sangat filosofis. Bisul, jerawat, komedo, mitos-mitos kecantikan, bagaimana memperpanjang kelamin misalnya, perjuangan di malam Jumat, kalau begitu filsafat itu banyak sekali. Taruhlah itu bukan filsafat misalnya, tapi itu problem keseharian kita. Salah satu judul tulisan saya dalam filsafat bukan filsafat untuk pemalas, itu tidak ada persoalan dalam filsafat sebenarnya. Karena ia sedemikian membudaya, menubuh dalam konstelasi kebudayaan kita, maka itu tidak ada persoalan. Entah pada gilirannya akan selesai dengan sendirinya. Kalau tidak ada persoalan, maka pembicaraan ini pun menjadi tidak penting. Karena tidak ada persoalan di dalam filsafat. Nah, itu dia. Baik, itu hemat saya. Tapi kalau kita buka buku filsafat apa, kemudian perjalanannya, sejarahnya, 3 persoalan filsafat. Mari kita mulai yang pertama. Ini kalau mau cepat ya versi 5 menit bisa, versi 10 menit ya boleh ya, versi berbulan-bulan juga bisa. Tergantung bagaimana atau apa yang mau kita persoalkan. Oke, mula-mula kalau mau gampang belajar filsafat ini, filsafat itu jangan dipelajari filsafat yang teoritis, yang akademis. Tapi pelajarilah atau amatilah filsafat yang praktis. Kalau filsafat yang amali, bukan yang nazori, filsafat yang praktis, saya kira setiap orang mengalaminya, menjadi kesehariannya. Dan oleh karena setiap kita sekurang-kurangnya 2, 1 ingin menemukan makna dalam hidupnya bagi hidupnya di satu sisi, atau mungkin makna nilai-nilai itu telah dijalankannya selama ini untuk kemudian diinsafinya, disadarinya hari ini, maka ia tak kalah filosofisnya dengan tumpukan buku-buku filsafat yang selama ini dijual di toko-toko buku maupun toko-toko online misalnya.
Tetapi saya ingin bersikukuh bahwa tidak ada persoalan dalam filsafat itu. Lebih tepatnya, tidak ada yang layak untuk dianggap persoalan. Jika demikian, kalau jerawat, komedo, bisul, ingin kawin, kemudian ingin bahagia, ini problem keseharian kita, dan itu dianggap filsafat, ya maka tidak setiap inci pun dalam hidup kita ini kecuali sangat falsafi, sangat filosofis. Baik, apabila membuka hazanah pemikiran, orang mengatakan begini, filsafat ini milik para elit, pemikiran elit, plus mendukare dainde filosofir, atau kenyang dulu baru berfilsafat katanya. Orang kalau lapar tidak bisa mikir. Menurut saya ini salah juga. Toh kita lapar-lapar juga bisa mikir, ya kan? Katanya filsafat ini untuk orang, untuk kaum elit, sudah selesai dengan perut katanya. Anda boleh melukis, boleh berkhotbah, tetapi kalau Anda punya persoalan dengan perut Anda, maka tiba-tiba semuanya nirmakna atau kuasi nilai. Kok bahasanya terlalu repot begini ya? Kita ganti yang gampang saja. Tapi kalau Anda sudah mulai bingung, itu sudah filsafat berarti. Oke. Jadi filsafat 2, teoritis praktis ya. Teoritis itu akademik, nazoriyah, yang praktis amaliyah. Oke. Perjalanan dari Yunani kuno atau Yunani klasik sampai penghujung abad pertengahan, Dark Age atau Middle Age dengan William Ockham, semua problem filsafat itu adalah problem tentang ada atau sesuatu yang dianggap ada, atau problem ontologis metafisis. Mulai agak sulit bahasanya ini. Tapi karena ini pesantren para filosof, saya kira tidak sulit untuk mencerna ini. Jadi dari dulu problem itu problem tentang ada. Asal usul semesta, nous, apa? To apeiron katanya. Kemudian apa lagi? Problem-problem pencarian atau akar muasal atau prinsip semesta itu. Jadi alam ini terbuat dari apa? Asal usulnya bagaimana? Walhasil pertanyaan tentang ada, tentang hakikat ada, tentang ontos ada dan logos diskursus. Itu perjalanannya dari abad ke-6, sejak ada seorang perempuan yang filosofis bernama Hypatia, filosof ya, maupun nanti Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, banyaklah filosof perempuan itu ya. Jadi perjalanan abad pertengahan ini kan sampai 13-14 ya. Walhasil 2000 tahun lebih kurang perjalanan filsafat ini, versi filsafat barat, adalah pertanyaan tentang ada. Ada itu apa? Kenapa harus ada? Hakikat ada itu apa? Itu dia. Jadi nomor 1, problem filsafat itu problem ontologis. Ini versi ini loh ya, versi saya tidak ada persoalan loh itu. Apa ini? Bukan persoalan, berarti sudah selesai itu. Tidak ada persoalan. Tetapi bagi yang mau mula-mula ingin belajar ya, taruhlah ini persoalan versi buku ya, versi sejarah filsafat. Oke. Baik. Pertanyaan tentang ada. Ada itu apa? Kemudian asal usul semesta bagaimana? Katanya yang tak terbatas, yang matematis. Kemudian apalagi yang hoskoteinos, si gelap itu? Apa? Heraklitos ya. Ya walhasil sejak Platon, Aflatun atau Plato, Aristoteles terus itu ya. Pythagoras, Aristoteles, Plato, Socrates, Empedokles, Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, Plotinus, Zeno, semua itu yang kelak salah satu keterampilan, salah satu kredo di dalam berfilsafat itu bernama retorika, kelak diperjualbelikan oleh kaum sofis ya, sehingga disebut safsatoi ya dalam, kalau kalian belajar logika itu semua problem tentang ada sampai abad pertengahan. Ada itu apa? Oke, baru nanti permulaan abad modern 15-16 ada ini bermasalah katanya. Nah, mulai ketemu persoalan baru. Ada itu loh bermasalah. Sebab begini. Ada, ini kan ada, katakanlah ada ini. Ada atau sesuatu yang dianggap ada. Ada ontos ini, realitas ontologis. Kemudian, rupa-rupanya ada sebagai objek, dengan saya, filosof sebagai subjek,
ini ada jarak yang memediasi, ada rentang, namanya hubungan mediated ya, hubungan media, ada jarak yang merintangi, yang membatasi antara saya dengan sebuah realitas yang kita anggap ada tadi itu, ontologis itu, hubungan mediatek itu, ada hubungan yang dijembatani oleh, agak sulit bahasanya, oke gini saja. Jadi gelas ini kan ada. Tetapi di dalam pikiran saya, gelas ini bukan gelas, tetapi konsepsi tentang gelas, tasawwurot ya, tentang gelas. Jadi bukan gelas sebagai benda material, tetapi konsepsi tentang gelas yang ada dalam pikiran saya. Maka ada satu realitas, ini problematis ini. Boleh jadi bukan gelas. Kalau kita kasih tanah, atasnya ada kembang-kembang, ini pot namanya. Kemudian kalau ini lengkap satu kontainer, kemudian diserahkan kepada calon istrimu, namanya mahar. Kemudian dikasih rantai-rantai apa di kuping, lalu menjadi anting, cocok untuk Ipan misalnya ya, Fernando itu ya. Jadi ini persoalan ini sebenarnya. Karena rupa-rupanya ada itu konseptual. Ada hubungan yang menjembatani antara saya, subjek, aku, dengan realitas bernama ada tadi itu, hubungan itu bernama hubungan mediatek atau konseptual tadi itu. Yang dijembatani oleh, apa yang menjembatani? Konsep. Maka ada satu fakta, ada satu ada yang tidak bisa disangsikan, ada itu adalah saya yang berpikir. Atau hemat saya, pandangan saya sebagai subjek tentang ada. Ini bisa problematis, tapi fakta bahwa saya memikirkan tentang yang ada, itu tidak problematis. Nah, modern itu kan. Maka filsafat ini bergeser. Persoalannya, nomor satu kan tadi kan. Bergeser dari ontologis menuju epistemologis. Nah, sudah mulai. Itu dia. Mulai persoalan. Oke, mungkin bagi sementara tidak menarik ini ya. Tapi tunggu sampai filsafat kenabian. Kalau Ustadz Nidom ngantuk, tidak filosofis berarti. Otak saya tidak cocok untuk ini Pak katanya. Memang tidak cocok, tapi adiknya kan cocok untuk Hasani Habib Yani itu. Maka diperebutkan untuk mereka. Jangan lupa di sirkuit, di lintasan perebutan jodoh di kontestasi yang sangat kejam ini, ada pihak-pihak keempat, kelima, boleh jadi Yogi, boleh jadi Falah, boleh jadi Divan ya. Jayadi itu perlu dipertimbangkan juga di belakang ya. Tahu-tahu nanti bikin thumbnail dia kan. Nah itu dia. Oke. Jadi ada satu fakta, satu kenyataan, satu realitas, satu hal yang sungguh-sungguh ada, dan itu bukan konseptual, adalah saya yang berpikir, itu bukan konsep itu. Sebab kalau ada ini, hubungan saya ini loh muskil, hubungan saya dengan benda yang saya anggap ada, ini persoalan. Tuhan ada. Hubungan saya dengan Tuhan ada. Tuhan hadir sebagai apa? Kepada kita. Mendengar, kaya, menolong yang jomblo, itu konsep semua. Mana dong datang kalau bukan konsep? Mana? Ya kan? Misalnya itu. Bapak kok sudah hampir-hampir kafir itu. Loh di filsafatnya ada kafir syirik bid'ah murtad. Itu kajian di akidah itu. Diketawain sama filosof. Loh, kafir. Ketawa filosof. Gitu. Kepada mereka yang masih mempersoalkan kafir itu. Tuh ini bagaimana ini? Lalu tertawalah para filosof itu. Saya kira Tuhan juga ikut tertawa. Baik. Tetapi nanti kan itu epistemologi kan ya. Misalnya begini. Hanya ada satu fakta bahwa satu ada yang tidak bisa disangsikan lagi, saya yang berpikir. Bagaimana? Je pense dont je suis atau cogito ergo sum ya. Mungkin namanya si Gito itu, Cogito ya, mungkin si Gito namanya itu lalu dipanggil Cogito gitu. Nah, itu jawaban Descartes atau Renatus Cartesius, René Descartes. Wah, ini teman-teman sudah tahu semua lah. Renatus Cartesius atau René Descartes. Di matematika kita mengenal diagram-diagram ya Cartesius itu. Oke. Kemudian begini. Logika dari zaman dulu, dari zaman Yunani, sejak zaman Aristoteles yang menyatakan logika itu organon,
Nanti logika itu ilmu setelah Ibnu Sina, Ar-Ra'is, Ali, Ibnu Sina, Ar-Ra'is ya. Jadi ilmu itu dua, imma tasawuran wa imma tasdikon ya. Itu ada mantik masyrikiyin ya. Dulu saya ingat yang ngaji ke saya itu Pak Akif ya, yang tua-tua dulu. Nafis itu pernah juga bersama Pak Akif ngaji itu. Mantik masyrikiyin ya. Oke. Filsafat ini pun konsep logika itu pun konsep. Contoh, setiap malam Jumat hujan. Malam ini adalah malam Jumat. Maka simpulannya adalah malam ini hujan. Itu en ratione bahasa Latin ya. En realisnya, kenyataannya malam ini tidak hujan. Berarti hanya di konsep hujan itu. Benar ini Pak. Jadi premis mayor, terminus medius, premis minor, konklusi. Muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, lalu natijah ya. Malam ini setiap malam Jumat hujan. Malam ini adalah malam Jumat. Para jomblo berdoa supaya tidak hujan ya. Kemudian simpulannya maka malam ini adalah hujan seharusnya. Itu en ratione dalam konsepsi logika betul. Tapi di kenyataan tidak ada. Berarti logika kuno, logika konservatif yang terus dipelajari sampai sekarang, kemudian itu versi Aristoteles, itu tetap persoalan juga itu. Muskil juga itu persoalan. Kenapa? Ia hanya bicara konsep. Maka nanti datang Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ini masalahnya, Cong, katanya Hegel. Ini loh problemnya. Saya kasih tahu katanya Hegel. Kalau kita membaca Hegel, karya-karyanya Hegel ya, yang logika terutama ada yang tidak bisa disangsikan itu ide. Dan ide yang absolut itu spirit, bahasa Jerman ini, Geist cara membacanya. Roh, itu yang tidak bisa disangsikan. Makanya yang kalau kita bicara dialektika Hegel itu bagaimana tesis, ya, antitesis, dan sintesis. Tidak, itu orang yang tidak baca Hegel begitu itu. Atau baca Hegel dari terjemahan, dari kutipan. Kalau baca Hegel asli tidak begitu. Bisakah ada pertentangan kalau di dalamnya tidak ada potensi pertentangan? Jadi sebenarnya pada buku Kondom Gergaji, katakanlah buku ini Kondom Gergaji ya, buku di sebelahnya kebetulan ada saja di meja ini ya, Nabi Muhammad bukan orang Arab, dua-duanya buku saya. Pada buku Kondom Gergaji ini sudah ada negasi mengenai bukan kondom gergaji, ya kan? Pada buku Kondom Gergaji, tesis, ada sintesis enggak di dalamnya ini? Ada. Maaf, ada antitesis enggak di dalam ini? Jadi pada buku Kondom Gergaji sudah ada negasi tentang kondom gergaji. Namanya antitesis. Oke. Pada buku Nabi Muhammad bukan orang Arab, ada konsepsi non buku ini. Artinya sudah ada negasi tentang Nabi Muhammad bukan orang Arab. Non Nabi Muhammad bukan orang Arab. Kalau begitu, tesis yang di dalam tesis itu sudah ada antitesis, ketemu antitesis, nanti melahirkan tesis bersama shin yang disebut sintesis. Plus tambah plus sama dengan minus, ya kali plus ya. Plus kali minus sama dengan minus, tapi minus kali minus sama dengan plus. Jadi sintesis itu plus itu. Kenapa? Karena minus kali minus. Agak sulit memang ya. Oke, tesis. Betul tesis begini ya. Di dalam tesis sudah ada antitesis. Kalau tidak ada yang bertentangan di dalamnya mana bisa? Tambah antitesis. Nanti melahirkan antitesis. Berarti minus kali minus sama dengan plus. Bisa diterima oleh yang guru matematika ini misalnya? Bisa ya. Kita belum bicara filsafat kenabian, belum ini. Baik, singkat cerita, ini nanti ada pemuda namanya, sebab Hegel itu begini. Jadi ada ide, ada realitas, ada yang tidak bisa dibantah lagi itu bukan katanya, bukan bukan saya yang berpikir, bukan. Setiap wujud eksisten ini, setiap yang benda-benda yang kelihatan ini, jamadat, benda padat, tanah,
kayu-kayu itu semua disebut jamadat itu. Ini semua yang ada ini diatur oleh ada yang hakiki namanya Geist, atau tulisannya ya, bacanya dalam bahasa Jerman Geist, oleh roh itu. Hai guys, itu roh berarti. Hai roh itu. Disebut roh halus berarti itu. Geist, oleh roh itu. Oleh spirit itu ya. Oleh roh absolut, oleh ide yang absolut. Dan kita hanya wayang-wayang saja. Tentu kalian ingat ya, cara berpikir seperti ini. Bagi yang terbiasa belajar teologi itu kalian tahu pandangan siapa dan bagaimana. Oke. Jadi kita ini tubuh-tubuh al-majbur, tubuh-tubuh terpenjara, tubuh-tubuh jabariyah itu. Hampir Wahabi sudah. Tubuh-tubuh jabariyah itu yang dikendalikan oleh roh, yang dikendalikan oleh yang maha tinggi. Apakah itu Tuhan? Nanti dulu. Oke. Ini persoalan ini, pernyataan Hegel ini persoalan. Oke, persoalannya di mana? Nanti ada pemuda namanya Ludwig Andreas Feuerbach. Feuerbach tulisannya itu, tapi orang Jerman membaca Feuerbach atau Feuerbach. Kata Ludwig Andreas Feuerbach, ide. Apa-apaan Hegel ini katanya? Ide itu persoalan, ide itu bikinan kita. Pernyataan Hegel menyatakan bahwa roh absolutlah yang realitas yang paling ada, yang paling tinggi, yang lain itu ada palsu katanya. Begitu pula nanti dinyatakan oleh Kant ya. Persoalan ini katanya. Persoalannya di mana? Loh, orang-orang ini nanti lari ke agama. Roh absolut, kebenaran absolut, aksioma, ide absolut itu kan Tuhan semua. Loh, ini orang kalau bodoh, kalau miskin, kalau tertindas, kalau ditolak segala jenis mertua dan calon kakak ipar, lari ke agama. Lari ke pondok semua nanti itu. Wah, gimana ini? Lalu ya Allah, ya Qadim, apa begitulah, lalu wiritan semua larinya nanti itu. Problem lagi ini katanya. Jadi pernyataan Hegel ini dibantah oleh Ludwig Andreas Feuerbach. Dibantah oleh Ludwig Andreas Feuerbach. Kenapa? Karena manusia nanti lari ke agama. Lari kepada ide tentang Tuhan. Tuhan bisa ada sendirian tanpa agama. Konsep tentang Tuhan ada di agama kok. Apa sendirian Tuhan itu? Memperkenalkan diri kepada kita? Tidak, melalui agama. Oh, tapi Pak, katanya di teologi ya, Tuhan tidak butuh apa-apa termasuk agama. Ya nanti dulu, itu urusan Anda dengan teologi. Tapi Tuhan datang memperkenalkan diri kepada kita melalui teks. Dan teks itu adalah agama. Padahal teks sebagai realitas itu problematis juga. Karena ia datang kepada kita sebagai konsep juga. Tadi itu kan di awal begitu. Oke, banyak sekarang problemnya kan. Nah, tapi tetap baru itu ontologis ke epistemologis problem itu. Belum kemana-mana, masih di situ. Masih epistemologi ini. Semoga selesai jam 2 nanti ya, atau jam 3. Oke. Ludwig Andreas Feuerbach mengatakan Hegel ini membuat manusia lari ke agama. Kalau miskin, kalau terpenjara, kalau ditipu, dibodohi, jual beli online bodong misalnya, kemudian dapat pacar palsu, kemudian itu semua lari ke agama nanti. Oke, itu katanya Feuerbach ya. Membuat orang menjadikan agama pelarian, padahal ide itu bikinan, kata Feuerbach, disebut dalam Das Wesen das Christentum, intisari ajaran Kristen, the essence of Christianity, Das Wesen das Christentum, atau the essence of Christianity, katanya Ludwig Andreas Feuerbach ini. Loh, orang nanti lari ke agama. Padahal ide tentang Tuhan, tentang agama, tentang Nabi, itu bikinan manusia. Saudara kita meyakini Ahmadiyah, ya kan misalnya. Bikinan Inggris. Ya bikinan manusia berarti itu. Apalagi misalnya Asy'ariyah, kemudian apalagi teologi-teologi itu, sekte-sekte, bikinan manusia bukan? Ijtihadnya manusia itu. Walhasil agama menurut Feuerbach loh ya, bukan menurut saya ini, Ludwig Andreas Feuerbach itu. Tapi kayaknya benar juga. Wih, benar ini ada. Kata Feuerbach, agama ini bikinan manusia.
Ide-ide tentang Tuhan juga bikinan manusia. Konsep surga neraka juga bikinan manusia. Kitab suci pun bikinan manusia. Karena ide tentang Tuhan bikinan manusia. Nah, ini kata mereka ya. Katanya Ludwig Andreas Feuerbach. Oke. Pak, kok ini kayaknya sudah mulai mau kafir, Pak. Diketawain oleh para filosof nanti itu. Oke. Jadi kalau Anda menerta apa, wah kayaknya mulai kafir, filosof datang. Ada itu apa? Bingung mau jawab kan? Ada itu apa katanya. Nah, nanti bingung itu. Ada itu Pak, asal usulnya sperma. Sperma itu apa? Lalu enggak tahu dia, nanti bingung itu. Siapa di Yunani kuno yang membahas sperma itu? Anaxagoras ya, spermatozoa ya. Oke. Ini problematis pernyataannya Ludwig Andreas Feuerbach. Nanti dikritik oleh Karl Marx ini. Orang lari ke agama, iya itu fakta, katanya Karl Marx, katanya Karl Heinrich Marx. Tapi dia lari ke agama itu kenapa? Feuerbach enggak mikir ini. Ya betul, tapi terusin dong sedikit katanya itu. Nah, ini katanya Karl Marx sekarang. Karl Heinrich Marx. KH Marx ya. KH Marx. Nah, oke. Ya, katanya KH Marx, Karl Heinrich Marx. Ini Feuerbach ini enggak selesai mikirnya. Mungkin salah rokok atau salah ngopi lah ini. Atau terlalu lelah ya kerja di bangunan. Manusia lari ke agama ini kenapa? Katanya Karl Marx, karena di masyarakat dia tertindas, karena dia kalah secara ekonomi. Tertindas di masyarakat itu. Jadi ada dua kelas masyarakat itu. Memang cita-citanya makan masyarakat tanpa kelas ya. Jadi ada masyarakat mustakbirin, ada mustadafin. Mustakbirin itu borjuis, mustakbirin proletar primordial. Dua masyarakat itu. Ini sebenarnya supaya sok-sok agamis saja lah ya. Borjuis dan proletar. Mustakbirin, mustadafin. Proletar primordial. Borjuis, korporasi misalnya. Loh, orang ini lari ke agama kenapa? Ya karena tertindas di ekonomi. Dia kalah. Jadi orang ini semakin rajin ke tempat-tempat ibadah, ke gereja, ke pura vihara, ke masjid maupun tempat ke sinagoga atau sinagog, semakin dia miskin. Jadi orang-orang kaya ke restoran, liburan, ke mall, dia mengadu ke Tuhan itu. Bahkan nanti di gereja itu ada dua orang, begini. Dua orang, katakanlah ini dua orang ya, ini dua orang. Orang pertama, Tuhan kenapa aku miskin? Kata si miskin. Kata si kaya, kenapa tidak? Why me, kata ini, yang miskin. Kata si kaya, why not? Kenapa tidak? Terus kata Tuhan dari atas, itu jawabannya Le, katanya itu. Kenapa Tuhan, kok saya miskin? Lalu kata si kaya di sebelahnya, kenapa tidak? Ya itu jawabannya, kata Tuhan itu. Oke, jadi manusia lari ke agama, kenapa? Karena di masyarakat dia tertindas. Si miskin ini tertindas, perburuhan, perbudakan, ya kan? Makanya nanti ada lembaga yang sok-sok bijaksana namanya ILO. Ini punya United Nations Organization. PBB. Dia masih mengingat-ingat itu ya, UNO, PBB atau UN, United Nations. Salah satu badan itu ILO, International Labour Organization. Organisasi buruh sedunia. Yang katanya ada hari buruh ya kan pada 1 Mei ya. Tanggal 2 Mei kan hari pendidikan, maka dua-duanya hari libur itu. Merayakan hari buruh, setelah itu merayakan hari pendidikan ya. Ditindas apa, setelah itu dididik pada hari 2 Mei-nya. Oke. Dan di situ libur biasanya. Kan baru berdiri Partai Buruh kayaknya ya. Anda yakin itu memperjuangkan buruh atau memperjuangkan kelaminnya sendiri itu. Sementara buruhnya nanti suruh ke gereja, suruh ke masjid itu. Dan Partai Buruhnya ke, tapi wallahu a'lam ini ya, tapi wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Oke. Jadi sebenarnya problemnya ini orang lari ke agama karena miskin. Jadi Karl Marx ini mengasumsikan gedung, dua bangunan. Bangunan atas terserah hendai siapa. Yang atas yang bagus-bagus Pak, filsafat, oke. Agama, oh iya. Budaya, iya. Kesenian, ya. Melukis, seni rupa, monyet. Sulah apa saja isinya silahkan itu. Dia akan banyak kan seni rupa itu. Silahkan banyak ini. Buku misalnya. Cewek bahenol misalnya. Imajinasi seksual, silahkan isi semua. Tapi bangunan di bawah tetap saja ini ekonomi. Orang kalau miskin, ya
ya harus makan. Kalau lapar ya makan gitu. Kan puisi lapar ada ya, puisinya W.S. Rendra itu ya. Lapar adalah burung gagak hitam yang begitu ya. Gagak hitam bagaimana lah, dulu saya sudah tidak terlalu penyair sekarang karena sudah ada Ustadz Yani. Oke. Jadi di atas terserah itu. Tetapi Überstufen dalam bahasa Überstufen bahasa Jermannya, di atas ini nanti terserah apa, tapi bawahnya ekonomi. Silakan Anda siapa. Oke. Sementara pemikiran ini berlangsung, ya kan? Ini kan berlangsung terus, nanti sampai lahir mazhab Frankfurt ini. Tetapi apa yang dianggap Hegel tadi masih terus berlangsung. Sebab Feuerbach ini menggunakan salah satu pandangan Hegel, dialektikanya ya kan? Itu diteruskan oleh siapa? Karl Marx ya. Maka nanti Karl Marx ini masyarakat harus melawan katanya. Kritiknya Karl Marx itu begini. Para filosof itu zaman dulu hanya bikin konsep. Bagaimana konsep, bagaimana merumuskan dunia, pandangan mereka tentang dunia, Weltanschauung. Padahal tugas kita bukan merumuskan dunia, tugas kita merubah dunia. Dan itu dimulai dari jalan katanya itu. Nanti penganut Marxisme ortodok, penganut Marxisme Kaul Kodim adalah Ernesto Che Guevara. Kalau kalian pernah jadi aktivis, entah aktivis subhat macam BMII ya kan, aktivis kuasi nilai macam HMI, oknumnya lo ya, enggak semua. Itu pasti fotonya Che Guevara ditempel itu. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Biasanya ada bajunya itu ya. Itu dibangga-banggakan itu kaosnya. Tapi cara bacanya salah. Itu fotonya siapa? Che Guevara, Pak. Cara bacanya Ernesto Che Guevara. LC panggilannya. Che Guevara ya. Agak, tapi ya sudahlah. Orang bodoh mau diapain? Suruh ke masjid, sudah itu. Karena dia tertindas secara ekonomi, suruh ibadah saja. Kok tampangnya soleh mas? Sudah ibadah saja mas. Oke. Jangan ke masjid lah ya, ke tempat ibadah. Iya. Tapi kalau saya nyebut masjid ini banyak sensitif. Padahal Nabi Muhammad pernah membakar masjid. Masjid itu pernah dibakar oleh Nabi itu. Wah itu nanti. Kok bisa? Ya cari urusan kalian. Kan bukan problem saya. Saya tahu jawabannya kok. Masa problem itu? Tidak ada problem sudah itu. Anak menangis, istri menangis. Itu kan problem itu. Saya sudah tahu jawabannya. Bagi saya bukan problem. Nah, ini kok nangis? Minta adik mungkin ya kan? Kemudian minta apa? Istri menangis. Ini juga bagaimana ini? Lalu saya temukan, oh bukan problem berarti. Nanti teman-teman lihat ya aplikasinya kayak apa. Saya nggak tahu tiba-tiba ada aplikasinya kayak. Oke. Kata Ernesto Che Guevara, mendidik pemerintah dengan pemberontakan, mendidik rakyat dengan pergerakan. Salam pergerakan, lalu teriak-teriak ya. Itu katanya Ernesto Che Guevara, mendidik pemerintah dengan perlawanan, pemberontakan, mendidik ya rakyat dengan pergerakan katanya. Ya bergerak tok pokoknya itu. Kan sampai-sampai ada bukunya kan ya, Kambingku Pergerakanku ya kan, ada buku itu. Seharusnya fotonya Ernesto Che Guevara itu. Gerilyawan di Kuba. Oke, sudah. Ini kan pemikiran ini berlanjut terus. Pandangan Hegel itu juga berlanjut. Jadi begini. Sayap kirinya diteruskan, sayap kanannya juga diteruskan. Tapi singkat cerita begini sebelum ke filsafat profetik. Ya kan kalau mau illallah kan harus la ilaha dulu kan ya. Jadi makanya kalau ada orang ateis itu saya senang. Ya. Nggak ada Tuhan. Dia sudah mengamalkan kalimat tauhid loh. Hanya separuh. La ilaha. Sedikit lagi itu illallah itu. Caranya ya memang harus begini. Loh Pak, kok repot banget loh. Tuhan ini istimewa kok. Kok mau kita kenali dengan cara ecek-ecek ya kan? Tuhan teramat istimewa. Masa kenalnya dengan nah gitu-gitu aja kan? Ya berpikir kan. Bagaimana itu berpikir sesaat sama dengan ibadah 70? Ya? Sab'ina sanatan yang begitu kan ya iya. Biasanya saya sudah tidak terlalu agama memang itu cocok untuk kalian tapi filosof itu juga ya cocok juga sebagian. Oke. Berpikir saat sama dengan ibadah 70.000 tahun. Waduh. 70 tahun ya kan. Itu baru saat itu. Jadi kalau ada orang bertanya
Entah di buku ini atau di buku yang mana ada pernyataan saya. Di antara kesibukan saya berpikir, ada begitu kan ya. Berpikir ini sesuatu yang agung. Innamal afkar ummahatul a'mal katanya. Oke. Ini kan kesana sudah itu, sayap kiri, sayap kanannya terus ini. Ada, jadi kita tetap ada tadi. Secara ontologis bergeser ke epistemologis. Nanti sebelum ini geser ke manfaatnya apa ya, ke aksiologi, ke nilai. Nanti ke sana terus, ini terus ke sini sekarang ini. Seharusnya papanya terus ke sana. Oke. Ada. Tadi kan adanya katanya roh itu ya, kemudian roh absolutnya, kemudian guys, ide gitu ya. Kemudian sama-sama pernyataan-pernyataan kan waktu itu ada dua mazhab besar ya kan. Yang katanya siapa? Katanya Karl Marx, baik katanya Feuerbach dan Karl Marx, Hegel itu masih belum balik, masih kekanak-kanakan cemen lah, kartun itu. Bahasa Jerman Unmündigkeit, belum balik gitu. Mana? Ini dia. Hegel itu masih Unmündigkeit. Ini masih kekanak-kanakan, belum balik. Ya mungkin belum sunat juga. Pokoknya belum balik. Oke. Belum balik. Kalau katakanlah dia perempuan, belum pernah datang bulan. Oke. Dia belum balik ini. Belum akil balik kata orang-orang bahasanya. Kenapa? Dia kekanak-kanakan. Jadi orang suruh mikir apa, dikasih yang absolut ya. Dibuatkan rumah indah itu di surga, di sebuah puri, dia sendiri pergi dari sana. Maka kata Karl Marx, kata Feuerbach, filsafat ini turunkan, jangan di langit saja. Harus down to earth, harus membumi. Down to earth. Filsafat ini membumi dong, turun katanya. Turun jadi gerakan sosial. Bagaimana supaya filsafat merubah keadaan? Ya harus turun. Jadi teori-teori sosial, jadi matematika, jadi antropologi, ya jadi sosiologi, jadi macam-macam itu. Jadi teori-teori ekonomi dan seterusnya. Oke. Kesana sudah, ini sekarang ke sini. Ini ke sini belum selesai sebenarnya, tapi biarkan saja ke sana dulu. Sebenarnya biar dia berangkat sendiri. Nah, kemudian ada itu roh, itu juga persoalan. Sebenarnya yang tidak persoalan itu yang mana? Ada ini bertengkar kan? Siapa tadi katanya ada itu yang nyata, sungguh-sungguh ada fakta yang realistis ya, yang sungguh. Sebab katanya Hegel itu yang real ya pasti ideal, yang ideal pasti real. Itu katanya Hegel itu. Yang real pasti ideal. Yang ideal itu apa? Ya roh itu, guys, spirit ya. Yang real pasti ideal, yang ideal pasti real. Oke. Kemudian tadi katanya Descartes begini, sebelum Hegel ya, katanya Descartes. Itu kan ada dua mazhab. Mazhab empiria, empirisme dan rasionalisme. Mazhab empirisme ini Hume, kalau nyebut tokoh ya, kemudian Berkeley, itu kemudian ya ada ini kebenaran ini ya yang dibuktikan. 2 tambah 2 4 misalnya. Kenapa 4? Ya pengalaman sudah membuktikan itu. Bapak lebih tua dari anak. Kata siapa? Ada orang membuktikan itu. Pengalamannya ada. Kecuali bapak lebih tua dari anak. Betul ya? Nah ada anak yang lebih tua dari bapak. Namanya anaknya buyut. Dan itu bapaknya bapak disebut kakek itu. Nanti Anda ulang sendiri ya. Putar rekamannya. Kok sulit ini? Putar lagi rekamannya itu. Supaya tidak membazir umur lah ini. Malam Jumat. Saya ada di pondoknya Habib tuh, di pondoknya Yesus di sana itu. Waktu itu sama Harry, kucing itu berdua kan, wah kucing yang dulu tewas itu loh kucing itu. Kemudian datang kucing lelaki itu, dia mati sehabis bercinta tadi malam Pak, katanya Habib itu. Lalu beliau mengambil ibrah dari itu kan, pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absor dia. Jadi mengambil pelajaran dari sana. Terus katanya Harry, woi sana malam Jumat katanya. Kucing itu loh diusir, woi sana malam Jumat katanya. Dan tidak tahu apa malam Jumat sakral atau apa, tapi oke. Kita teruskan ke sini dulu. Jadi ada yang katanya dalam pikiran, dalam ide, atau subjek yang berpikir tentang ada, kan ada itu absolut itu roh ya, versi Hegel, yang nanti katanya Feuerbach tidak, itu bikinan kita. Kemudian katanya Descartes, sebelumnya Descartes menyatakan yang sungguh-sungguh ada itu bukan itu, ya subjek yang berpikir aku ini. Afkar idzan ana mawjud, aku yang berpikirin yang ada. Nanti di corak filsafat analitik ya abad ke-19, nanti ini cikal bakal lahirnya filsafat bahasa.
Dia mengatakan, loh, ini kalian kok bertengkar semua? Ini yang kalian pertengkarkan ini ekspresi-ekspresi bahasa semua. Kenapa? Setiap orang punya logosnya masing-masing. Punya Weltanschauung, punya worldview, punya vision du monde, bahasa Perancis itu. Vision du monde, worldview, pandangan jagat. Weltanschauung, bahasa Jerman itu. Orang ini punya Weltanschauungnya, bisa kan nulis itu ya? Sudah pernah lihat ya? Orang itu punya pandangan jagatnya sendiri-sendiri. Ini ekspresi bahasa semua. Nanti lahir filsafat bahasa. Kalau gitu kita pelajari bahasa saja. Sebab begini, proposisi itu apa sih? Apa yang kalian biasanya mentik itu apa? Mahtamala sidqa lidzati hijrah, ya gitu ya. Lama saya nggak hafalan itu. Betul ya namanya. Terus itu qadiyah ya, proposisi. Oke, mahtamala sidqa lidzati hijrah. Oke. Saya ngajar terakhir itu, iya, tadi aneh gitu-gitu dulu mainnya itu, iya, main kasar tok gitu ya. 2011, 2012 kayaknya saya terakhir ngajar itu. Setelah itu sudah tidak ngajar lagi. Sudah lama sekali ya. Jadi kalau masih ingat 1-2 hafalan ya masih beruntung lah itu ya kalau. Tapi sudah banyak lah. Tadi saya mau bilang apa? Oh, proposisi. Oke. Proposisi ini adalah kalimat bermakna. Itu proposisi. Apa bedanya proposisi dengan kalimat? Kalimat itu sekurang-kurangnya subjek predikat ya kan? Dalam tata bahasa Inggris, apakah predikat ini verbal atau nominal? Kalau predikatnya berupa kata kerja ya kalimat verbal, kalau berupa adjektiva, adjektif atau noun berarti kalimat nominal. Tapi sebenarnya kalimat itu tidak ada yang nominal, verbal semua. Kalau mau jujur kalimat itu dalam bahasa Inggris verbal semua. Kalimat nominal Pak katanya. Misalnya Jai. Jai is bok. Bok itu saja. Tidak usah teruskan. Tit belakangnya. Ini kan kalimat nominal ya kan? Kenapa? Karena ini bok ini adalah kok tidak ada di kamus, tambahkan. Kok diperdaya kamus, ya kan? Pak, tidak ada di kamus, ya tambahkan sendiri. Kamu masa diperdaya kamus ya kan? Bahasa ini kesepakatan bukan? Ya tambahkan kalau begitu di kamus. Pak, tidak ada Pak di kamus bahasa Inggris misalnya. Bok tit belakangnya itu, oke. Jayadi ya. Jayadi is jangan sajalah. Jayadi is an engineer, tapi insinyur di bidang bok. Oke. Al-muhandis ya, muhandis. Jayadi adalah ini kalimat nominal, betul? Betul ya? Yang bahasa Inggris jawab, betul ya? Betul. Padahal ini ada to be. To be ini kata kerja, linking verb, kata kerja penghubung. Ada bentuk keduanya is. Ada was, bentuk ketiganya ada been. Berarti kalimat ini verbal semua. Loh Pak, saya ditipu selama ini sekolah. Iya, memang begitu sekolah. Katanya siapa? Katanya Hasani. Wah nanti saya nyalahkan Pak Holid. Ya silahkan. Berarti saya nyalahkan guru saya. Oh iya bagus itu. Oke. Saya sudah mengutaati bahasa itu saya sudah ya zaman dulu ya. Apa ini? To be is a linking verb yang menghubungkan subjek dengan komplement. Ini subjek, ini pelengkap, komplement. Linking, penghubung, verb, kata kerja penghubung. Berarti kalimat verbal juga ini. Tapi kok disebut kalimat nominal? Oh tujuannya baik, tujuannya supaya anak-anak ini tidak salah. Ini loh, saya polisi, itu berarti kan profesi itu kan, nama itu ya. Itu berarti kata nominal, kata benda, kalimat nominal katanya. Kalimat nominal ini seneng diganti ya. Kalimat nominal itu berarti kalimat 1, 0, berapa itu ya. Oke, lanjut di sini ya, ekspresi bahasa. Saya minum, itu kalimat ya. Kalimat atau proposisi? Kalimat atau proposisi? Atau boleh disebut proposisi? Saya minum, saya minum air, ada objeknya sekarang, subjek predikat objek. Saya minum air. Bahasa Jerman ich trinke Wasser. Kan ich itu saya itu. Kan kalian tahu kan ich liebe dich, aku cinta kamu ya. Taunya itu tok ya. Ich trinke Wasser.
bahasa Jerman. Bahasa Perancis, je vous vois l'eau. O itu air, ditambah L itu ya. La atau le itu. L'addition misalnya. Je vous vois l'eau, dua bahasa sudah itu. Ana ashrabul ma. Aku ngombe banyu ya. Kemudian minum apa Din bahasa Sundanya Din? Nginum ya. Iya, abdi nginum cai ya, oke, 5 sudah itu. Engkau nginum aing. Kemudian apa lagi? Saya minum air, apa lagi? Ya? Gue ya, oh ya. Movo aqua. Bahasa Latin itu. Itu ada 8 berarti itu. Ada bahasa yang enggak anu lagi ya. Bahasa isyarat itu ya. Oke, 9 berarti. Sudah 9. Itu 9 kalimat, betul ya. 9 ekspresi bahasa, tapi hanya ada satu proposisi. Karena proposisi adalah kalimat bermakna. Mahtamala sidqo, ya kan? Itu kalimat bermakna. Diartikan apa biasanya? Mahtamala sidqo itu. Itu kalimat bermakna, lama sekali ya kan. Lama mikir itu. Oh ya sudah, itu banyak. Iya. Dulu saya pernah menerjemahkan itu ya. Ya mungkin dulu ya sampai sekarang lah terjemahan saya baik lah dalam menerjemahkan itu kan. Tapi ya saya tetap belajar, tapi ya biasanya ya silakan dimakan aja. Oke. Jadi kalimat bermakna. Tadi ada berapa bahasa? Ada berapa kalimat? Bisa puluhan, bisa ratusan itu. Tapi hanya ada satu proposisi. Berarti sebenarnya yang harus kita pelajari ekspresi kita kepada ekspresi manusia kepada realitas melalui bahasa. Nah nanti lahir itu entah Horkheimer ya, Hans-Georg Gadamer, kemudian Theodor Adorno, siapa lagi Fauzi yang senang filsafat bahasa dulu itu ya. Iya, Martin Heidegger ya, Martin Heidegger bahasa Arabnya itu saya sudah lihat yang teks Arab ya. Kemudian kalau bukunya Karl Marx itu Rasul Mal ya, Das Kapital. Walhasil problem kita sampai sekarang karena setiap orang punya logosnya sendiri-sendiri. Tapi ini kalau diteruskan nanti problemnya itu problemnya adalah oh iya ini ngomong apa dari tadi, manfaatnya apa untuk saya, ini bisa bikin saya kaya nggak itu. Maka nanti lahir ya entah materialisme, entah kemudian hedonisme ya, kemudian konkret di Amerika itu ada pragmatisme ya. Kita ngomong ini nih apa manfaatnya, kok bertengkar tentang itu, manfaatnya untuk kita apa. Nah itu dia. Ini perjalanan filsafat barat ya, anggap saja selesai. Nah nanti kalau diperiodisasi di buku-buku sejarah, corak filsafat Yunani ini cenderung kosmosentrisme, cari asal-usul semesta. Filsafat Yunani kemudian abad pertengahan, Middle Age, Dark Age yang bercorak skolastik, berasal dari bahasa Latin sekolah. Sekolah ini apa? Belenggu. Bayar SPP, belenggu itu, pakai sepatu, kemudian ikut UTS katanya, UAS, hormat pada guru katanya, sebagian gurunya cabul, belenggu semua itu, sekolah ya kan. Nah makanya di buku ini mula-mula nomor 1 di buku Kondom Gergaji ini kritik ke sekolah pertama kali. Wah ini dia kritik ke sekolah. Kok bahasa Inggris sulit Pak, kok matematika sulit? Karena keliru, karena disampaikan secara keliru oleh kurikulum. Kok kimia ini sulit Pak? Sejarah lebih sulit. Bagi sementara orang, sejarah lebih sulit dari matematika. Kenapa? Karena move on dari masa lalu itu lebih sulit daripada memprediksi masa depan, menghitung-hitung masa depan katanya. Dan seterusnya. Oke, apa tadi problemnya? Skolastik, membelenggu ya. Kemudian ini bercorak teosentrisme, sudah ketemu Tuhan itu, benar itu Tuhan katanya. Nanti di abad modern benar itu bukan itu, benar adalah antroposentrisme. Jadi epicentrum pemikirannya manusia. Baru nanti di posmo itu adalah logosentrisme, logos masing-masing orang. Nah, saya teruskan yang Karl Marx sedikit sebelum ke filsafat profetik ya. Filsafat profetik itu 5 menit saja, tapi memang begitu filsafat itu muqaddimahnya katanya. Ini muqaddimah kubro lo ya, muqaddimah sugro, kubronya nanti. Oke.
Katanya Karl Marx itu begini. Itu kan dikritik habis-habisan. Kemudian nanti banyak pengikutnya Karl Marx itu, entah di Amerika Latin, kemudian di Kanada, ya, di dataran Eropa banyak sekali itu pengikutnya mengkritik para kapitalis. Oke. Kapitalis itu apa sih? Kapitalis itu kalau ditasrif, deklinasi mirip Arab. Kapitalis berasal dari bahasa Latin caput. Caput itu kepala, capitis tutup kepala. Kapitalis orang yang peduli pada kepala. Jadi caput, capitis. Memang kalau belajar filsafat barat, Anda harus akrab dengan bahasa Yunani, bahasa Latin. Dulu saya belajar itu ya, memang harus, ya tidak fasih, tidak, tapi Anda sekurang-kurangnya tahu bahasa itu. Nepos, keponakan. Nepotisme, bahasa Inggris, nephew. Kalau Anda tahu bahasa Latin, Anda tahu semua, hampir semua bahasa Eropa. Hampir semuanya. Akses saya hanya bahasa Inggris, Pak. Ya nggak apa-apa, bahasa Inggris itu bahasa nggak ilmiah, bahasa buruk menurut saya. Tasrifnya loh cuma berapa? Deklinasinya, morfologinya kan sedikit sekali kan. Aksi ya, aksi, kemudian action, itu kata kerja, action kata benda, kata sifatnya, adjektifanya aktif. Personal pronounnya, isim fa'ilnya adalah actor, aktor, ya kan. Kemudian nanti zorofnya, bagaimana perbuatan dilakukan, actively, tambah ly belakang, itu adverb of manner namanya. Nanti tanya saja ke gurunya, beliau sudah banyak lupa begitu. Tasrifnya itu tok, deklinasinya itu loh. Nah, lalu bandingkan dengan yang kalian pelajari di pondok. Wahumahum, waduh panjang sekali, rumit itu, saya dari kecil begitu itu. Nah, oke, ternyata begitu melamar seorang wanita, nggak ditanya itu. Fima hali jardin itu ya. Kemudian apa? Bihim nggak ditanya itu. Nah, ternyata yang dibutuhkan cuma kalimat qabil tuh. Nah, itu hanya saja, itu saja. Tahu gitu sekolah dari kecil belajar qabil tuh saja kan. Aduh. Dan seandainya di akad nikah itu kalian sariawan, jadi nggak keluar kata qabil gitu saja misalnya, jadi boleh dengan mengangguk. Tahu gitu sekolahnya belajar mengangguk saja dari kecil ya kan. Kemudian apa, sakit leher, kemudian sariawan, sementara hari pernikahan sudah ditentukan kan, orang datang, kerabat, tetangga, petugas KUA datang, nggak bisa qabil tuh, isyarat dengan jempol itu boleh. Jadi gini saja, itu dianggap sah itu. Nah, gitu saja. Kalau disepakati misalnya kan ya, jadi sah ya gini. Kan qabil itu begini kan ya. Saksi-saksi itu ditanya, saksi-saksi bagaimana itu ya. Saksinya langsung begini. Iya. Apa bagaimana itu ya? Atau meninju ke udara lah itu seperti. Oke. Jadi apa tadi, kaput itu kepala ya, kapitis itu kepala, kapitalis penutup kepala. Jadi kapitalisme mengenal hak pribadi. Nah, nanti kritik-kritiknya Marx dipakai oleh perusahaan. Jadi Karl Marx itu Das Kapital yang jilid kedua itu kan tidak selesai, diselesaikan bersama Friedrich Engels ya kan. Karl Marx sibuk demo tok macam Habib itu tidak selesai, urusan akademik itu tidak selesai itu. Jadi karyanya. Loh, kalau beliau Yesus Habib ini bukan Yesus yang apa Nabi Isa atau apa, bukan ya, Yesus lain, Yesus nama saja. Kan ada pemain bola Yesus kan ya, Yesus nafas itu kan ada itu. Oke. Jadi kalau Habib ini enggak, jadi tidak satupun sekolah yang mampu memberi prestasi atau gelar ke beliau. Karena sekolah ini sekolah bahasa Latin, artinya belenggu sekolah itu. Kan filsafat abad pertengahan bercorak skolastik ya kan, skolastisisme maknanya membelenggu. Oke. Kemudian diperbaiki. Weh, ini demo nanti buruh, perempuan direkrut, dipekerjakan dengan iming-iming setara dengan lelaki, kemudian dikasih gaji rendah,
jam waktunya kerja dari jam 8 pagi, jam 4 sore, dikasih hari libur, kalau lewat itu ada jam lembur, dia makan di restoran yang sama dengan pimpinan. Perut mereka kenyang kan? Materi terpenuhi, ada revolusi, ada demo seperti dibayangkan Karl Marx. Marxisme Qaul Qadim tidak berlaku. Marxisme ortodok itu loh. Marxisme Qaul Qadim tidak berlaku itu. Wah, tapi ada pengikutnya yang ortodok. Maka ini pasti benar katanya. Sama dengan Ibnu Rus. Akalnya Aristoteles tidak mungkin salah katanya. Itu kata Ibnu Rus itu. Nggak mungkin salah itu katanya. Manusia, masa nggak mungkin salah katanya. Nah, itu katanya Ibnu Rus ya. Oke. Tapi penganut Marxisme ortodok, Marxisme Qaul Qadim ya, kan yang nanti mazhab Frankfurt kan Marxisme Qaul Jadid itu kan, jadi teori kritis semua kan nanti kan. Salah satunya yang ikut belakangan nanti Erich Fromm, yang psikologi juga ya, psikolog juga, sebagian psikopat. Kemudian maka mengenal hak pribadi. Di mana negara paling kapitalis menurut Anda? Anda menganggap Amerika? Tidak. Amerika itu kapitalisme terstruktur, diatur negara, ada undang-undangnya. Rimba kapitalisme yang sesungguhnya itu Indonesia. Itu rimba raya, hukum rimba itu. Survival of the fastest. Yang cepat dialah yang menang, bukan the fittest lagi itu. Jadi rimba raya, kan nanti kan sebelum ini kan ada one dimensional man, siapa itu? Herbert Marcuse, ya kan? Jangan dibaca Marcus. Itu loh kalau enggak, tapi ya sudah Marcus, sudah. Herbert Marcuse, oke. One dimensional man. Masyarakat satu dimensi itu membuat penjara bukan di penjara, tetapi penjara itu di tengah kota. Kenapa? Dia terpenjara HP, terpenjara iklan, terpenjara imajinasi bokep, imajinasi hormonal, boktit, ya. Nah, dia dipenjara oleh iklan-iklan. Dia merasakan kedamaian, ketentraman di tengah keterpurukan, ya kan? Operasi wajah sulit, ya kan? Kan banyak yang gagal muka, gagal wajah itu. Kasih kamera yang bagus, langsung itu apa namanya kalau kinclong itu apa? Glowing, oke ya. Makanya saya agak ketinggalan yang begitu itu. Nah, dikasih kamera yang bagus-bagus, itu solusi cepat. Kan di Cina itu ada. Kemarin kan digugat kan, yang menang berapa? 17 miliar atau apa gugatan dalam rupiah ya, bukan dalam yuan atau yen ya, yuan. Oke, bagaimana? Jadi ada suami istri, ini suami ya, ini istri, sama-sama berkulit putih. Ternyata anaknya hitam. Digugat ke pengadilan. Ternyata entah si suami ini kan saling menggugat. Kok nggak mirip saya? Memang nggak mirip, tapi kan mirip anumu kan hitam katanya. Terus jengkel ini saling apa? Nanti ketahuan bahwa si istri ini operasi kulit beberapa kali, operasi plastik itu loh. Jadi sebenarnya berkulit hitam, seperti kan ada ya beberapa orang. Kan ada penyanyi yang berkulit hitam ada kan ya. Kenapa? Mirip anumu apa? Mirip rambut. Terus salah paham jam segini. Ini loh kalau. Mana kampungnya sampean itu yang calon istrinya mana? Jawab. Bangkalan mana? Apa? Ya? Ya enggak, desanya apa? Itu kan kecamatan itu. Apa? Desanya Kampe ya. Iya betul ya. Wah, dia siap-siap Kampe nanti itu. Pura-pura nggak tahu, saya sudah kasih undangan kok itu ya. Dia membela diri, siapa Divan itu membela diri. Oh, sudah disogok rokok itu ya. Oke, kita sampai di mana tadi? Baik, sekarang ke filsafat profetik. Ini selesai, katakanlah selesai ya. Jadi kapitalisme begitu. Dikritik terus tapi dia memperbaiki. Sekarang stabil enggak kapitalisme itu? Indonesia itu rimba rayanya kapitalisme. Enggak ada lawan kan, kalau dulu kan dipertentangkan dengan komunisme. Runtuh tembok Berlin. Itu artinya Jerman Barat dan Timur bersatu kan? Jerman Barat ini dijajah Amerika, Jerman Timur dijajah Soviet bersatu. Kemudian Soviet hancur itu, pecah jadi negara-negara itu. Tidak ada hantunya sudah itu. Tidak ada. Lawannya kapitalisme tidak ada itu. Kalau sekarang orang teriak-teriak komunis, Pak, ya itu dia butuh makan saja.
Butuh memenuhi hasrat selangkangan politiknya atau syahwat politiknya. Oke. Komunisme runtuh. Komunisme, kapitalisme berjaya ya. Ini berjaya, ini turun, ini runtuh ini. Sekarang ini sendirian. Perlu musuh enggak kira-kira itu? Ya perlu musuh supaya juara. Itu geleng-geleng kepala, tapi ya sudah enggak apa-apa. Saya anggap geleng-geleng kepalanya itu olahraga saja ya. Ini beberapa sudah ngantuk. Oke. Kok ngantuk pada ilmu? Itu kan agak aneh kalian ini ya. Takbir nggak ini? Kapitalisme kan ini juara. Kalian kapan jadi pahlawan? Ya harus ada musuhnya. Pernah nonton filmnya siapa yang Mission Impossible ketiga itu loh? Pahlawan itu kan butuh musuh kan? Apa judulnya itu yang kaki kelinci itu, rabbit foot itu? Yang dia menyusup ke Vatikan ya? Oh, sudah lama sekali film itu. Kalian enggak kenal itu. Oh, ya sudah, kakek Sugiono anggap saja tokohnya itu, oke. Ini kan berjaya, ini sendirian. Harus ada musuhnya. Ini sudah runtuh. Sudah runtuh tembok Berlin, kemudian Soviet tadi ya. Nah, musuhnya apa? Dibikin musuh ini. Sejak 94 ada dua musuh. Nomor satu, sektarianisme. Yang kedua, fundamentalisme. Fundamentalisme, oke. Maka setiap ormas, organisasi, LSM, apapun saja yang berdiri pasca runtuhnya tembok Berlin atau runtuhnya Soviet 94, pasti nuansanya ini. FPI ada nuansa sektarianisme, fundamentalisme agama. Jenderal nanti yang anu ya kan, orang kuat elit juga yang anu itu. Saya tidak usah sebutkan lah namanya siapa, kalian tahu semua. Tapi mereka tidak paham ini, Pak. Oh iya, orang bodoh kok mau paham itu. Kalau paham bisa jadi filosof, itu, jadi ilmuwan, ngarang buku seperti Lembur Gaji dan Memadukan Orang Arab, kan begitu kan harusnya. Apalagi tersesat jalan yang benar kemudian ya. Dan lain-lain itu nanti bisa melalui siapa. Sudah? Ada ini semua nuansanya. Nah, tapi kita tetap menyayangi mereka ya. Memang papan namanya sudah runtuh, pimpinan-pimpinannya sudah ditangkap-tangkap, ya kan. Kemudian katanya sekarang hidup lebih damai katanya. Ya tetap ada saja ya gangguan. Oke. Kenapa kita perlu mengasihani FPI, HTI? Karena diantara mereka banyak perempuan-perempuannya, yang gadis-gadis. Betul nggak Ustadz Yani? Jawab. Sulit ditolak. Oh iya betul ya, sulit ditolak. Gitu loh, kalau penyair itu gitu mainnya itu. Iya. Imru'ul Yani ya, yang puisi di propagandanya pakai puisi. Kalau ditolak langsung wanita itu tidak laku di bursa jodoh itu. Oke. Baik. Dari perjalanan tadi itu kan perjalanan filsafat kurang lebih 2600 tahun tadi itu. Jadi baru saja kita jalan-jalan selama 2600 tahun kira-kira. 2,5 milenium perjalanan kita tadi itu. Oke. Berubah ya, kebenaran apa berubah enggak tadi itu? Bergeser, berkembang kan. Kan nanti problem terakhir kan tadi pragmatisme kan, nilai-nilai. Apa Max Scheler kemudian macam-macam ya nilai itu ya. Oke. Ada satu yang terus dipegangi, yang terus dibela, diperjuangkan, dan tak habis-habis disuarakan para filosof. Bukan hanya Barat, bahkan di Timur terutama. Ini kan ada dosen filsafat Timur ya kan. Orient, maknanya Timur dia. Timur itu sehat ya, Beb ya, bahasa Jawa. Beliau tasih Timur. Timur itu sehat. Timur dia hidup ya. Sehat Timur itu kan ya. Timur, Sugeng, Waluyo, Raharjo itu kan maknanya sehat semua kan ya. Nah itu dia, Timur itu. Kalau sudah ke barat berarti ke India. Kan perjalanan Sun Gokong ke barat kan? Barata, tanah di barat. Barat itu. Tanah itu. Barat, Baharat itu. Tanah yang agung atau Holy Land. Kalau di mana di Thailand itu kan bandaranya Swarna Bumi. Swarna itu golden. Bumi, tanah yang keemasan. Pulau yang penuh emas itu Swarnadipa. Swarnadipa ini adalah Sumatera. Swarnadipa. Ada orang namanya Suwarno. Laki-laki, kalau perempuan Suwarni. Itu golden, keemasan namanya.
Suwarna Dwipa, ada Suwarna Bumi, itu bandara di mana? Di Thailand ya. Saya pernah ke sana juga, pernah transit juga ke sana. Oke, demikian. Ada satu yang tidak pernah ditinggalkan. Yang tidak pernah ditinggalkan adalah di filosof semuanya, Barat, Timur, bahkan filsafat Yahudi ya. Moral, etika, itu tidak pernah ditinggalkan. Ada orang salah paham tentang Lucius Annaeus Seneca, tentang Marcus Aurelius, salah paham juga tentang Epikuros yang dituduh hedonis itu ya. Hedonis versi Epikuros dengan versi kita sekarang sudah berbeda. Itu semua memiliki ajaran moral. Dari Yunani kuno sampai sekarang, itu semua menyisakan ajaran, atau ada satu yang dipegang teguhi adalah ajaran moral. Itu mengapa filsafat itu abadi. Bahkan filsafat timur ini dianggap sebagai filsafat hidup, philosophy of life, atau Edmund Husserl ya salah satunya itu ya. Dianggap way of life, pedoman hidup. Kan ada tahapan ya, kalau masih remaja, Falah ini masuk remaja atau tua ya? Anggap saja remaja karena sering pakai seragam SMA dia. Itu pandangan hidup, baru pandang sudah hidup. Kalau lebih tua lagi seperti Fauzi itu pegangan hidup, dipegang-pegang dulu baru hidup. Kalau macam Jayadi itu tidak, perjuangan hidup, dia berjuang dulu. Misalnya Jayadi lebih tua lah ya, misalnya di depannya Jayadi lagi, itu sudah perjuangan hidup, berjuang dulu baru hidup. Nah, apa tadi yang tadi pandangan hidup ya, view of way of life ya. Pedoman saja, jangan pandangan ya. Itu ketawa-ketawa, pandangan hidup ya, baru ketawa. Sama dengan cerita orang yang sombong setengah mati, orang Amerika itu loh. Kita mau bikin roket karena teknologi keluar angkasa, mau kemana? Ke planet Neptunus katanya. Ternyata nggak nyampe-nyampe, ya bawahnya lah sedikit, sombong banget itu, setengah mati sombongnya. India juga mau dengan ditinggal di ruang angkasa katanya itu selama 5.000 tahun. Ternyata nggak bisa, hanya beberapa bulan atau beberapa hari saja. Ya bawahnya lah sedikit itu. Indonesia nggak punya prestasi. Pak, sekarang orang di Indonesia itu pakai pusar semua Pak, se-Indonesia. Iya katanya. Wah bohong itu, ya bawahnya lah sedikit katanya itu. Nanti diputar lagi rekamannya ya, baru terasa lucu itu. Oke. Yang katanya orang Amerika itu mencoba bertahan hidup di bulan berapa lama, kemudian sementara orang Rusia itu mencoba membangun koloni di bulan ya, dan orang Indonesia itu berusaha bagaimana bertahan hidup dari bulan ke bulan, itu saja. Dan itu pokoknya ada bulan-bulannya kan, itu sama. Antariksa juga itu. Moral. Oke. Oh iya. Duh, silakan. Saya ingat pagi hari di sana ya. Saya kira setelah makan langsung istighosah, enggak itu. Tidur lagi saya itu. Karena di sebelahnya ada rujak ya, waktu itu ya, di sebelah pintu itu. Jadi ngantuk, solusinya makan. Tapi setelah itu bukan tidak ngantuk, tetap tidur lagi. Alhamdulillah. Tapi siapa tahu di momen waktu itu ketawa itu langsung tune in dengan ke Lauh Mahfud kan, ke Aras itu langsung. Tuhan berkenan itu ya gara-gara. Oke. Ada aspek ini yang tidak pernah ditinggalkan para filosof itu. Dan ini aspek terdalam pada manusia, mengapa ia pembeda. Kalau katanya siapa kan rasa heran kan ya, katanya Sokrates, katanya Plato itu. Oke. Sama-sama nabi, Nietzsche juga nabi. Tapi Nietzsche bukan menubuatkan Tuhan, Nietzsche menubuatkan God is thought. Nietzsche menubuatkan kematian Tuhan. Itu Nietzsche, itu Friedrich Nietzsche. God is thought itu. Karl Marx itu juga nabi.
Kitab sucinya apa? Das Kapital itu. Kemudian apa lagi? Ya nabinya dia sendiri. Ajarannya di dalam itu, kemudian kitab sucinya ada, umatnya banyak itu ya. Kemudian surga neraka. Kalau terbebas dari penjajahan itu surga. Oke, dan banyak macam lah ya. Oke. Prophethood ini berbeda dua hal dengan sainthood. Sainthood itu kan walayah ya. Sainthood, prophethood kenabian. Nabi ini pasti menubuatkan ajaran tertentu. Ya Buddha, Konfusius, Lao-tzu, kemudian Socrates, itu semuanya nabi. Hermé kan merek tas. Tulisannya sama, cuma beda cara bacanya ya. Kalau ini merek tas Prancis, Hermes ini, Hermé. Kalau Hermes dalam arti asal usul hermeneutika, Hermes itu adalah Nabi Idris. Tapi kalau merek tas Prancis itu cara bacanya Hermé. Supaya berbeda ya. Tulisannya sama. Louis Vuitton ya. Hermé cara bacanya. Oke, sudah. Ini yang hermeneutika ya. Nah, ini dia. Silakan sebutkan. Tadi kan persoalan filsafat itu sudah 3, sudah selesai. Yang sekarang sudah tidak ada persoalan karena sudah ketemu persoalannya. Jadi persoalan filsafat tidak ada. Yang ada sekarang persoalan hidup ya kan. Nah, kalau saya sih sebenarnya bukan hanya pemikir, saya pejuang juga. Jadi karena kalau mau berjuang harus mikir-mikir juga kan. Berjuang apa pemikir? Saya pejuang dan pemikir. Jadi kalau mau berjuang ya mikir-mikir dulu kan. Oke. Kita sebutkan begini. Persoalan-persoalan di dunia, persoalan-persoalan di Indonesia saya sudah sebutkan waktu itu. Setiap saya ngisi acara pelatihan apa, kemudian diskusi, kemudian pertemuan-pertemuan mengenai etika, mengenai moral, kita sebenarnya tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Tidak usah jauh-jauh ya, karena ya kita tahulah bagaimana perang dunia pertama, perang dunia kedua itu kita sudah tahu semua. IMF, International Monetary Fund, World Bank, Bank Dunia itu adanya kapan? Setelah ada Bank Dunia. Setelah ada Perang Dunia Kedua. Setelah perang itu apa sih? Apa yang terjadi? Miskin enggak itu? Miskin kan? Banyak negara kalah miskin kan? Butuh bantuan enggak untuk pemulihan negara itu? Maka ada World Bank, ada Bank Dunia, ada IMF. Setelah G30 SPKI, kemudian Freeport ditandatangani kan? Soeharto jadi presiden kan? Masa membaca itu saja sulit itu kan? Nah, kalau sulit tanya politisi. Tanyakan ke beliau ini, nanti beliau akan ketemu jawabannya. Oke. Teknologi-teknologi sekarang ini yang ada di sipil itu semua teknologi militer yang diperjualbelikan bebas untuk sipil. Internet ini dipakai di militer tahun 60-an, 61, 62. Kita baru kenal internet itu 94. 90-an lah pokoknya itu. Kalau email, berkirim email. Kemudian GPS yang kita kenal sekarang. Wah sekarang share lokasi, Sherlock katanya itu. Ini teknologi lama, teknologi 80-an di militer itu. Jadi kita sangat terlambat. Jadi teknologi ini. Nah Jerman itu dilarang. Karena bom-bomnya Amerika semua itu mengadopsi dari Jerman semua. Setelah Eropa menemukan mesin-mesin, Amerika nanti bikin mesin perang gitu. Karena banyak orang. Nah, sebelum ke moral sedikit ya. Ketika Hitler memaklumatkan, dia bukan orang Jerman asli ya, sebagian orang Jerman benci itu. Memaklumatkan Deutsch über aller, atau bangsa ras Arya yang paling tinggi. Ini sebenarnya Hitler sedang memaklumatkan pasca Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini lebih serem dari Perang Dunia Kedua. Karena perangnya sesama orang Eropa, perangnya sesama penjajah. Kok Belanda perang sama Indonesia itu cemen banget itu. Satu pakai bedil, pakai bom, satunya pakai bambu runcing ya kan. Itu nggak gentle, itu nggak perang seharusnya begitu itu. Iya kan? Jadi main bola
Misalnya tim senior Prancis atau Brazil main dengan U15 Indonesia, itu kan lebih baik nggak usah main bola itu. Atau ya kan, dengan kelompok umur itu. Tidak sebanding, tidak apple to apple katanya. Ya, tapi memang demikianlah penjajahan terjadi, lalu diiming-imingi dijajah, diambil kekayaannya, sumber daya alamnya, dikasih kitab suci. Kamu jangan sedih, ini loh sabar. Loh, caranya bagaimana? Ya baca kitab suci ini, sabar. Lalu dibuatkan tempat ibadah, ya dibuatkan gereja, biasa seperti itu. Ditipu oleh oknum ustadz itu. Jangan sedih kamu. Terus bagaimana ustaz? Iya, kan ada yang nanya di ngaji apa ya, sore itu ahad sore itu. Nama saya dikira Tas. Tas mau tanya Tas itu. Jadi nama saya dianggap Tas itu. Oh ya sudah. Ya mungkin ya. Oke, sedikit lagi. Ketika memaklumatkan itu, sudah kacau dunia itu kan ya. Begitu ditemukan mesin ini bahan bakarnya apa? Singkat saja minyak. Kalau sekarang baterai ya kan. Baterai itu paling banyak nikel di Indonesia, litium itu bahan bakunya. Maka Indonesia ini akan menjadi buruannya para penjajah zaman sekarang. Ya entah Cina, entah Rusia, entah Amerika, pokoknya negara-negara maju itu. Pasti bikin banyak smelter. Cina saja sudah punya 50-an kok itu di Indonesia itu. Karena orang sudah tidak pakai minyak. Dulu mesin ditemukan, bahan bakarnya apa? Minyak. Minyak di mana? Jawab, ya minyak itu di Arab, di Timur Tengah. Berarti masyarakatnya harus bodoh, dikasih iming-iming Wahabi, ya kan? Konflik nanti ini, Pakistan, India mau melawan kan? Kan pecah itu, dijajah Inggris, konflik, Pakistan memisahkan diri. Ali Jinnah, kemudian siapa? Sir Muhammad Iqbal bikin negara Islam ya kan? Loh, supaya perlawanan Islam ini melemah, kasih agama baru. Mirza, kamu ngaku nabi itu ya. Mirza Ghulam Ahmad. Ada saudara kita meyakini itu, kita hormati loh ya, tapi ini sejarahnya begini. Loh Pak, tapi ini nabi. Ya siapapun bisa ngaku nabi, santai saja. Nabi Muhammad itu ngaku-ngaku nabi menurut yang kontra atau menolak Nabi Muhammad. Iya kan? Yesus itu ngaku-ngaku Tuhan menurut yang menolak Yesus itu. Jadi santai saja, biasa begitu itu. Apapun itu kita hormati mereka, tetapi demikianlah politik itu. Nah, tetapi di antara itu semua ada aspek moral yang tidak ditinggalkan para filosof itu. Kekacauan-kekacauan dunia itu. Makanya kalau melihat kekacauan itu, nomor satu pasti, ini nih hemat saya ya, pesawat profetik ini saya bicara spesifik pribadi Nabi Muhammad atau para nabi, para rasul yang alaihissalam. Itu adalah siddiq, amanah, tabligh, fatona. Saya keren sekali menurut saya di Aqidatul Awam itu karena arsala anbiya zawi fatona, iya kan? Itu sifatnya para rasul itu fatona dulu, cerdas dulu. Kan bagaimana ada ayat ya? Kalau bocil-bocil, yatim-yatim sudah cerdas, sudah tiba menikah. Nah, ayatnya saja cepat. Nah. Mana tadi yang bocil-bocil yatim itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagun nikah fa in anastu minhum rusdan. Nah, ini dia. Kalau kamu lihat bocil-bocil ini sudah mulai cerdas katanya ya, fatfa'u ilaihim amwalahum. La ta'kulu israfan apa kemudian memangkan agonian alias takfif yang gitu itu loh ya. Oh, yang ada di Quran itu. Kalau kaya ya menahan diri lah, makan secukupnya ya. Ada begitu-begitu yang rawat anak yatim. Kan disebut yatim karena bapaknya meninggal, ibunya pasti janda. Betul Ustaz Yani ya. Itu disebut yatim itu. Tetapi kalau Habib enggak. Kalau Ustadz Hasani kan lebih inilah ya. Yatim itu maksudnya Pak, yatim ilmu dan tata krama dan adab itu harus dididik Pak. Kenapa? Karena namanya emaknya janda itu ya, terus itu begitu. Ya muter-muter di situ akhirnya. Oke. Jadi filsafat profetiknya yang mau kita sebutkan siddiq, amanah, tabligh, fatona. Tapi kita mulai dari fatona dulu. Para nabi itu pasti cerdas itu. Otomatis para nabi pasti filosof. Nah, saya pernah dikritik karena mengatakan nabi ini filosof. Para nabi ini gembala kok, para gembala agung. Iya kan? Kalau nyebut nabi gembala, pedagang, istrinya banyak, enggak dikritik.
Tapi begitu nyebut filosof dikritik. Karena tahunya filosof Karl Marx tok. Buddha itu filosof. Para nabi jelas lah itu. Kita sebutkan yang lain saja. Konfusius itu filosof. Ronggo Warsito. Siapa yang membangun Hambalang? Ronggo Yudhoyono misalnya. Yang membangun candi ya. Itu semuanya filosof di Indonesia itu. Tapi kok ya kan ada Ronggo Warsito kan, ada Ronggo yang masa ndak ada kan Ronggo yang lain itu. Begitu mengatakan Nabi Muhammad ini filosof atau para nabi filosof, dikritik itu. Karena bagi mereka filsafat itu nista. Padahal berpikir itu agung, ya kan? Orang kalau ndak mikir sibuk kelamin tok. Coba Anda ndak mikir itu. Otaknya jangan dipakai, kelaminnya yang gerak-gerak nanti itu. Leluasa ya, mengikuti mazhab apa? Demokratis ya. Jadi ada pergerakan bebas. Jadi itu pergerakan sebenarnya. Pergerakan di dalam sarung itu loh. Jadi mendidik rakyat dengan apa? Pergerakan pemberontakan ya. Mendidik pemerintah dengan perlawanan katanya. Wah, itu dia. Kata Ernesto Che Guevara, mendidik pemerintah dengan pemberontakan dan perlawanan, mendidik rakyat dengan pergerakan dan apa tadi? Perlawanan. Nah, itu dia. Kan biasanya kitab sucinya para aktivis kan pandangan-pandangan Karl Marx ya, betul ya, teori kritis itu aktivis dulu masih zamannya Habib itu, di bawahnya Habib sudah tidak ada itu. Jadi kalau dipegang otaknya kempes itu, tidak ada dia. Duh, Mas, kenapa otaknya? Ya, kempes memang, tidak ada isinya itu. Jadi hanya rambut saja, kempes kalau dipencet itu. Atau sudah mengalami kemunduran fungsi otak, itu aktivis zaman sekarang. Kalau bodoh itu masih bisa di-upgrade menjadi pinter, itu tidak ada itu. Jadi kempes saja. Mungkin angin ya isinya atau apa. Angin kan masih isi, itu kempes saja memang. Jadi sudah. Nah itu dia, terutama yang ya ini umat-umatnya Fauzi juga sama itu yang. Lihat wajah-wajah mereka itu lebih betul ya. Jadi, aduh begini ya. Jadi lihat wajahnya saja. Kita sudah tahu, nggak ada bakat jadi ilmuwan. Jadi politisi, pasti politisi receh itu, jadi penjilat nanti. Jadi orang ini cocoknya jadi apa ya? Pasti nggak ditulis dalam sejarah itu. Jadi mukanya itu tidak historical, tidak bernuansa historis, atau lebih tepatnya prehistorik, prasejarah itu. Duh, padahal beliau aktivis itu juga, tapi yang dulu Ustaz Hasani ya, yang dulu ya. Iya. Oke. Ini dia saya kasih tahu ya sedikit ya sebelum di buku ini halaman 214. Pengetahuan dan ketidaktahuan memang sama mahalnya. Kita baru tahu tujuan lahirnya PBB, World Bank, IMF pasca Perang Dunia Kedua. Tak kalah aneh selama Perang Teluk tak satu pun kilang minyak di Irak bocor. Jadi sasarannya bukan perang apa agama apa ya. Jadi minyak. Gedung parlemen, pangkalan militer, masjid, gereja hancur. Tapi kilang minyak, enggak. Tujuannya itu. Lahirnya tuduhan Barat bahwa ada manuver-manuver Baghdad Kremlin. Kremlin ini Rusia. Konspirasi terus berlanjut ketika Presiden Amerika ke-40, Ronald Wilson Reagan, menggelontorkan 40 juta US dollar untuk membangun jaringan gembong teroris internasional namanya Al-Qaeda tadi itu. Sekali lagi pengetahuan teramat mahal, terutama pengetahuan untuk membodohi dan ketidaktahuan untuk dibodohi. Wah tadi memang begitu-begitulah. Ini apa ya judulnya? Kok keren banget ini. Kopi Perubahan. Judul ke-40 ya, bagian 2. Ya sebelum orang lain bilang keren kan harus kita dulu kan. Oke. Nah, Sidik Amanah Tabligh Fatonah kita mulai dari. Ini filsafat profetik. Tabligh Fatonah. Fatonah di atas saja. Fatonah. Oke. Apa fa, po, nun, apa maknanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa maknanya? Mungkin Ustaz Hasani tahu. Apa Fatona? Ya? Oh iya cerdas ya. Hazako ya, dana. Coba kita lihat ya. Ini sebelum kita sudahi ini. Nah ini maknanya. Kalau sidik itu kan ada mahar, Tadi Ani tahu itu.
Oke, langsung saja kita lihat. Oh, ada pertanyaan Iqbal ya? Oh ya sudah, biar singkat saja begini. Cerdas. Ini jujur, lurus, concern ya. Kemudian amanah, punya integritas moral. Tabligh ini transparan atau akuntabel. Bisa diaudit. Transparan ya, tidak ada. Fa to nun, kalimatun wahid tadullu ala zaka wa ilmin bi syai'. Yuqalu rajulun fatinun wa fatunun wa hiyal fitnatu wal fatana. Cerdas, tahu sesuatu. Al-aqlul azim. Kalau tahu berarti 3 problem selesai. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Terutama tahu ini pada aspek epistemologi. Episteme itu tahu, logos itu diskursus. Pada aspek itu selesai. Berarti itu sudah. Apalagi al-aqlul azim, tahu semuanya lah ya. Kemudian sidq, jujur. Sebutkan problem di dunia ini apa? Pasti karena tidak jujur itu. Ya korupsi, ya nepotisme, apa saja. Pasti karena tidak jujur. Kalau amanah, ini kriteria suami. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Yang kuat, semuanya itu. Masa kalau letoy mau menikah, ya kan? Ya harus kuat dulu. Kemudian banyak push up, dan integritas moral. Tabligh, transparan atau akuntabel. Ini ajaran para nabi sebenarnya. Semuanya, para nabi. Apakah Buddha, apakah Konfusius, ya. Moral yang para filosof pasti ya tidak jauh-jauh dari ini itu. Silakan saja Anda cari. Nah, tetapi yang lebih diapresiasi kadang pandangan-pandangan yang seperti tadi. Tapi aspek moralnya kurang mendapat perhatian. Padahal itu ajaran yang abadi. Apakah melakukan yang ada karena dari Royhan ya? Apakah melakukan yang ada karenanya masih disebut ikhlas? Mana yang lebih baik antara deontologikan dan berbuat baik karena Allah itu? Ya terserah Anda saja berbuat baik untuk apa itu. Sebab begini ya, baik pada dirinya sendiri, jujur misalnya, jujur saja. Jujur itu baik ya. Tapi kalau jujur kepada para pembohong, jujur ketika ada orang mau dibunuh misalnya, jujur ketika walhasil impresinya, niatnya, ini karena Allah ya. Saya dari tadi nggak ngomong Allah kayaknya ya. Berbuat baik karena Allah ini. Apakah melakukan yang ada karenanya masih disebut ikhlas? Ya. Peradaban sarungnya mana? Oh ya. Saya ingin menjawab dengan 2 hal saja untuk Mas Raihan Zen ini ya. Mula-mula begini. Melakukan yang ada karenanya masih disebut ikhlas, mana yang lebih baik antara deontologikan dan berbuat baik karena Allah? Berbuat baik karena kebaikan saja. Itu menurut saya. Berbuat baik karena Tuhan, kapan kita tahu Tuhan itu baik? Sebab perkenalan kita dengan Tuhan itu pun rumit dan unik ya kan. Tuhan ngomong kuasa, mendengar, berkehendak, merajai segala urusan, membalas dan lain-lain ya. Mendengar, melihat itu kan manusiawi. Tapi segera Tuhan nanti bilang, laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada loh ya yang seperti aku. Benda-benda apapun yang seperti Tuhan, itu kan lil misal, itu tidak ada. Jadi begitu kita sudah membayangkan Tuhan mendengar, ternyata Tuhan tidak seperti itu semua. Mendengar tapi tidak dengan telinga. Ada tapi bukan ruang waktu. Aduh kok rumit begini. Nah tetapi disitulah ya. Nah kalau berbuat baik ya berbuat baik karena kebaikan itu sendiri. Karena dorongan moral itu namanya spiritual commitment. Kalau saya nyebut spiritual bukan agama loh ya. Bukan agama tertentu. Ya terserah apa saja itu. Mau yang agama ya, yang tidak agama ya. Dan saya tidak sedang membicarakan apakah agama itu penting atau tidak. Ya itu urusan Anda menganggap penting atau enggak agama. Makanya kalau sekarang enggak usah agama Pak, pakai akal saja. Ya itu terserah Anda juga.
Filsafat tidak membahas agama kok itu. Nah, jadi apakah karena Allah itu? Ini tidak ada dalam pembahasan filsafat ya. Mana yang lebih baik antara deontologikan dan berbuat baik karena Allah? Ya, berbuat baik karena baik itu sendiri saja. Itu kebaikan yang baik itu. Sebab agama bisa menyelesaikan persoalan sains. Misalnya, hadis Nabi itu loh banyak dikritik. Nabi itu pernah melempar koin begini di padang pasir. Koin itu bumi, padang pasir ini aras. Padahal itu perumpamaan yang paling mungkin dijangkau. Menurut sains sekarang tidak benar. Tapi itu perumpamaan paling bisa dijangkau. Saat ini, ya kan? Di zamannya saat ini ya beda lagi. Coba ambil poinnya, ambil spiritnya bahwa Nabi itu memberi perumpamaan yang mungkin diterima. Khotibun nas biqadri uqulihim ya. Ayo ajak orang bicara sesuai dengan standar pemikiran mereka. Kalau mengambil spiritnya itu bisa diterima. Tapi ngambil hitungan matematisnya ya salah kalau konteks sekarang itu. Bumi itu kecil banget kok. Kok dibandingkan aras? Dibandingkan matahari itu, matahari 1,3 juta kali lebih besar dari bumi. Itu baru matahari, belum galaksi Bima Sakti, belum yang lain. Yang alam terus berkembang. Nah, kalau berdasarkan itu salah. Tapi kalau poinnya adalah yang paling mungkin dijangkau, iya. Jadi berbuat baik karena baik itu sendiri. Itu pernyataan Kant itu. Bukan karena dorongan apa, tetapi nanti bermasalah juga ini. Orang yang kita anggap gila saja, Nietzsche itu ya, there is always reason in the madness and there is always madness in the reason itu ya. Selalu ada alasan untuk orang menjadi gila dan selalu ada kegilaan dalam alasan-alasan yang begitu. Kok bingung Pak? Putar lagi rekamannya nanti. Nah, orang yang seperti itu saja itu masih punya pandangan moral. Friedrich Nietzsche itu ya. Jadi untuk itu jawaban saya untuk Mas Rehan ya. Nah, apakah melakukan yang ada karenanya masih disebut ikhlas? Ikhlas ini pembahasan agama, bukan pembahasan filsafat itu. Kita tahu ikhlas dari mana itu? Ya dari tasawuf ya. Jadi bukan dari filsafat. Mungkin itu Iqbal ya. Ada lagi? Baik, terima kasih kepada penanya yang sudah nanya yang luar biasa dia. Nah, kecuali ditanyakan di kelas tasawuf itu beda lagi nanti. Ikhlas itu apa ya? Tapi di kelas filsafat tidak. Oke. Sebagai catatan penutup begini. Moral apa tadi dikatakan? Nah, ini jangan dilihat teks Arabnya. Wah, ini kok akidatul awam, Mbak. Jangan lihat itu. Kok tadi apa baca ayat Quran? Bukan itu. Cerdas kira-kira. Persoalan itu menjadi ringan kalau kita mampu mencerdasinya. Kadang bukan beratnya beban dalam hidup, tapi salah caranya memikul ya. Berarti mencerdasi persoalan. Satu. Kemudian jujur, seperti kata Pram, jujur sejak dalam pikiran. Ada orang yang sejak dalam pikirannya tidak jujur. Oke. Kemudian amanah, punya integritas moral. Itu kriteria suami. Yang Zipporah jatuh cinta kepada Nabi Musa muda kan, Mas Musa itu, Moses muda itu kan dipanggil oleh ayahnya kan. Kemudian Nabi Musa di film Exodus 2014 itu, Christian Bale kalau tidak salah yang main itu ya. Duh, katanya saya diundang perjamuan, kok diinterogasi katanya itu. Nah, dia dipanggil jenderal ya, lalu Tuhannya anak kecil yang pakai tutup kepala itu ya. Oh ini kapitalis katanya, karena pakai kapitis, kaput ditutup kapitis. Orang yang mempertahankan kaput kepalanya dengan kapitis penutup kepala disebut kapitalis itu. Itu tasrifnya itu, deklinasinya itu ya. Oke, kemudian tabligh, transparan, akuntabel. Apa kalau uang itu apa di Departemen Keuangan sekarang apa namanya? Zona integritas apa itu namanya? Ya, pokoknya rapotnya baik lah dari BPK ya. Nah, kalau melihat ini, para filosof itu tidak meninggalkan ini. Ini filsafat profetik. Jadi saya kira menyebut para nabi filosof ini
tidak ada salahnya. Meskipun dalam versi agama tetap derajat Nabi itu lebih tinggi ya. Tetapi para filosof pun bisa mengakses itu. Kalau bahasanya Al-Farabi itu bisa mengakses akal faal ya. Tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Kalau ceritanya siapa? Hayy bin Yaqzan itu, dalam bukunya siapa itu? Ibnu Tufail, orang pakai akal saja sampai pada kebenaran itu. Bahkan kebenaran yang paling benar. Hanya oleh karena tidak semua manusia mampu, kadang sebagian orang harus membutuhkan wahyu ya. Sudah dulu ya. Baik, mungkin itu saja kita sudahi. Wallahu a'lam bishawab.